ya dengan adanya part buff yang untuk di-secure juga. Tapi yes, itu yang terjadi. Sepertinya ada sedikit kendala dulu ya teman-teman ya, sabar ya. Sabar. Kita akan segera fix problemnya tersebut. Jadi ini adalah penampakan langsung dari MPL Arena di mana ada super fans dari Bigetron Alpha dan juga Gigfam. Ada player Bigetron Era. Betul, Ada tadi ada Vivian, Vivian, juga ada ada Nongol, Maiden. ada Maiden, di situ juga lengkap nih ya. Mereka datang sambil mensupport juga nih, apalagi Maiden kan. Ada Hengki, Ada ayamnya. ada Ayang Hengki di situ. Wait, benderanya coba diangkat dulu itu. Mana Nah, lihat? tinggi. Wow. Wih, ramai ya pendukung dari Gifam juga yang pasti nggak mau kalah Yap, dengan para Bigetroners. Tapi pastinya dari technical issues, dari troubleshootnya bakal coba untuk diselesaikan segera mungkin. yap. Supaya nanti bisa bermain dengan tanpa adanya hambatan. Betul sekali, di game ketiga apalagi ini adalah penentuan dan mereka kedua tim ini sangat-sangat butuh tambahan match win-nya ya Om ya, match win-nya karena ini mereka sangat minim sekali match win-nya, baru satu. Sama-sama satu sih. Dan yang buat seru kan sama-sama dari MPL di season yang ke-10. Sebenarnya kan punya match win. Oke. Udah gak ada 0 lagi. Udah satu. Oh, Dan iya. satu bakal jadi 2. Nah itu dia. Jadi salah satu mereka ya di depan sana ya. Jadi 2. Karena dari beberapa season yang ada, Bigetron Alpha bisa dibilang ini adalah satu titik mereka yang sangat terdalam banget mereka Iya, iya, tergelincirnya ya. Rekor terlihat ya sejauh ini ya. Bisa dibilang seperti itu. Karena untuk sekarang yang ada di peringkat ke-6 adalah Rebellion. Ya, Rebellion. Mereka mengambil dengan adanya 2 match win yang udah didapatkan, menggeser dan juga memaksa ke Bigetron Alpha itu terjerembab masuk ke dalam zona yang ada di bawahnya. Baloyski is coming, bos. Semangat Wih, Peter Geek, respect. Waduh, dadah Apa semua nih? cepat. Ben Baloyski. Waduh, jangan. Jangan dong. Kenapa? Semoga, Gig. Apa lagi tuh? semoga Gig ente. Semoga Gig. Ente. ente. Hah? Ente ya? Wah, aduh. oh ini dari Bigetron ini pendukung Iya, BTN. kadang-kadang. Ente kadang-kadang Beda. Buset, banyak juga tuh. Lebih banyak dari lu. Pakai disebutin lagi. Oke, player head to head kita by Head and Shoulders di sini. Kadera ini adalah rookie juga mungkin ya, yang baru masuk langsung bermain di MPL dan sudah memperlihatkan kelas dia juga. Bagaimana tadi dengan GPM yang hampir mencapai 3 digit. Sedangkan Marky juga, ya meskipun memang dia baru bermain di minggu yang ketiga kemarin ya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia menjadi salah satu juga tulang punggung untuk Bigetron Alpha karena kemampuan dia untuk memberikan damage yang cukup besar. Dan juga kemampuan dia sebenarnya untuk menjaga diri. Terus 90 second banding cuma berapa second ya kan? 8 iya, detik. Ini ada dukungan-dukungan juga yang udah hadir ya dari teman-teman semua yang di luar sana yang emang Apa tuh? nge-DM-in kita dari tadi ini ya. Terima kasih. Yang dimana kalian bisa juga nge-DM langsung ke Papulu, ke awl.y Yes. ataupun ke Wawa Omwawa ya. underscore. Ini ada nih, MCL-nya ditahan dulu ya teman-teman. Kita dukung dulu tim kita masing-masing. Ini salam dari Iko namanya. Oh, Iko. Iko bagi duo kan. Waduh. Waduh. Beda dong. Nanti joget di sini. Tahan diri Anda Mamulu. Karena jogetnya buat ikutan aja challenge Betul. MPL celebration. Saya ikut nanti. Oh, lu banyak deh kayaknya MPL celebration. Hari-hari di celebration. Tiap hari udah draftnya itu stok semua ya. Udah. Buat di spam ya. Jadi kalau misalkan nyari hashtag MPL celebration munculnya pulung doang. Pulung. Waduh. Wah memang sih ini. Pak Pulung udah gak perlu diragukan lagi. Ini sepertinya kita udah mendapatkan info yang sangat menarik nih ya, Aul dan juga Omwawa ya. Apa Oke. tuh? Karena gamenya Nah. sudah bisa dimulai kembali. Oh, tapi baru saja kembali dimulai, tapi keagresifan sudah muncul juga. Ada pokingan damage dari seorang Baloyski menuju ke arah Falah. Dan juga kali ini di arah top lane-nya di babysit oleh seorang Ki. Yap, ini belum lagi tadi ada flame shot yang memang sudah dikeluarkan oleh kayaknya ini ke arah mana tadi flame shotnya? Siapa yang menjadi targetnya? Iya. Kadera dengan Bruno, coba lihat bolanya sudah berapi-api. Memang kalau kena ke arah satu player lawan, efek slow-nya, kritikalnya, semua bertumpuk di situ. Iya, wow. Ini udah bukan bola futsal lagi, tapi lihat Falah kali ini dalam ancaman dan first blood tercipta di tangan seorang Jana Cutie. Falah harus hilang dari Bigetron Alpha. Wow. Wow. Oke, ada Jet Kundo tadi yang juga memberhentikan pergerakan dari Falah, di mana dirinya juga terkena efek dari knock up. Mau nggak mau, Om. Iya, dan juga di belakangnya kan masih ada Valentina yang langsung nyusul juga. Yap.
dengan damage yang bisa diberikan, dan ini kehadiran Natalia yang pasti akan sangat-sangat mengganggu sekali Pak Bolo. Waduh, dipaksakan sepertinya satu hit terakhir. Tidak, ditahan terlebih dahulu dan Kadera pun harus memperhitungkan bagaimana penggunaan dari mananya, karena akan sangat-sangat boros sekali untuk di awal seperti ini. Bruno. Ya, harus bisa hebat juga ya volley shotnya yang memang stacknya ini harus bisa diambil. Itu nice flame shot sih, dapat ya. Dapat gold crab-nya loh. Wow, itu ya sebuah blind shot-nya. Tapi lihat kali ini dengan adanya Wave Dragon. Connect menuju ke arah seorang Jana QT-nya. Dan bahkan bakal untuk mundur aja terlebih dahulu. Tapi double jab. Lalu memukul kemudian pergerakan seorang Jana QT. Tapi Fala dalam ancaman kali ini. Satu hit terakhir lagi. Gak bisa lagi untuk bertahan. Dan Luke berhasil untuk mengeksekusi. Menjadi milik dari Geek. Wah, ini Geek Fam kembali untuk owning ya. Dari early-nya 2 poin eliminasi, 500 network yang terselisihkan juga. Dan pergerakan dari Baloiski ini cukup mengganggu ya. Dan dari Emblem, Omawa. Ya, masih dengan Demon Slayer juga untuk kedua jungler kita yang sekarang, tapi tidak pulang. Efek dari tidak pulang. Yap, efek dari tidak pulang. Belum lagi ada perbedaan dari DPS yang bisa dihasilkan ya oleh Pakito ataupun dari Chow itu sih. Abisaro-nya hampir kena ke arah Paloiski. Gak punya mana lagi. Ditabrak kah? Ketahuan posisinya. Paloiski berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi Max yang mencoba untuk langsung bisa mengejar dan berhasil mendapatkan bola karena satu nomor utama yang dimiliki oleh pemain dari Kickpop. Elzura langsung aja dengan aim yang dia punya. Dia pun merubah dirinya menjadi Baxia. Waduh, wow, tapi lihat di arah top lane, pokingan demi pokingan Wait, demi wait, pokingan, wait, dan wait, wait. tepat memori memberikan memori buruk kepada seorang Kadera di mana dia harus tumbang untuk pertama kalinya di arah atas. Langsung imbang lagi. 50-50 lagi Untuk setelah membuat Chen ya, Bay, untuk membuat 8 yardnya tadi aktif dan berhasil. Tepat Memoria sudah masuk. Jana Kitty melakukan farmingan terlebih dahulu. Terlihat Ripo dan Max Baloiski harus mundur dulu. Ada Kayeye, trapnya ditaruh, disembunyikan untuk membuka map siapa nantinya akan lewat di area tersebut. Ini nomor pick off, dibalas nomor pick off ya, tapi Abyssal Row sudah terlihat juga membuka area rumputan. Belum ada siapa-siapa, belum ada informasi yang disampaikan juga pastinya. Tapi bakal coba untuk clearing kembali dari seorang Maki dan bahkan Ki nggak bergerak dari arah atas sih. Dikebisi terus-menerus, tapi lihat satu purple buff berhasil untuk dicuri di tangan seorang Jana Cutie. Itu terang-terangan dan tepat berada di depan Max, Om. Iya sih. Dari apa boleh buat juga memang mungkin kalau langsung diterobos sama Max tadi bisa di-engage juga secara tiba-tiba oleh Geek Fam sendiri. Bottom lane-nya masih cukup damai karena Ripo-nya juga cukup stabil ya untuk clear lane. Tinggal ini duel di objektif yaitu di turtle. Oke, mereka tahu akankah retributionnya Wave Dragon langsung dikeluarkan. Siapa yang akan mendapatkan target tersebut? Tapi Max dan juga mereka plus mendapatkan pula ke arah Max. Tapi Sauro dilemparkan terkena pula kali ini langsung aja ke arah Kadera. Kadera masih ada flicker dan dia lompat ke bagian belakang. Memberikan langsung Wave Dragon wall-nya. Tapi Ripo mengejar langsung dengan satu hitnya. Ditumbukin begitu saja. Paloiski tepat berada di depan dari Ripo. Satu hitnya tidak kena. Tapi Paloiski berusaha untuk kabur namun dikejar oleh 3 orang sekaligus. Ditabrak pula. Abyssal Row masih bisa digocek. Ada smoke bomb yang dia punya sedikit memberikan efek immune. Dan itu pun masih bisa membuat dirinya menggocek pergerakan Ripo. 4 member hilang. Begitupun dengan ada turtle yang didapatkan dari Bigetron Alpha membuat dari gold swing-nya sekarang bergerak menuju ke angka 2000 Omawa. Ya ini gold yang sangat-sangat cepat sekali ya, di mana Baloiski diberikan tugas yang berat banget untuk bisa nge-defend dan itu gak bisa. Ada mau Arrow, balikin ya? ada Pakito. Susah banget untuk bisa mendekat. Bahkan dia nggak punya full HP juga. Mau ngebalikin keadaan itu hal yang cukup riskan dan bahkan 2 member dari Bigetron Alpha berhasil untuk menumbangkan Baloiski. Iya, tapi setidaknya turunnya belum hilang. Itu defense yang bagus juga Defense tadi. ya. Dan ini dia untuk item build ini Rapid Boots. Ini untuk Baloiski bakal mengarah ke Heptasis sebentar lagi. Sedangkan untuk Bigetron Alpha, Fala sudah punya concentrated energy. Bakal jauh lebih sustain dengan tambahan HP 700 dan juga dengan lifesteal yang bisa didapatkan. Yap, Fala mendapatkan gangguan di area mid tapi masih sustain pula dirinya. Coba lihat Max di bagian bawah, langsung aja memutar, dia nge-flank sejauh itu, memberikan aksi tabrakannya. Langsung aja dengan satu lagi tonepan memori, berhasil mendapatkan pula ke arah Esmeralda. Pertempuran yang terjadi tepat berada di depan Otatar yang dimiliki oleh pemain dari Kipap. Dan mereka mendapatkan pula lagi ke arah dari Jana Kitty. Baloiski masuk, Baloiski mencoba untuk memberikan damage tambahan tapi tidak berhasil. Abyssal Row dikeluarkan kembali, menabrakkan dirinya ke arah Baloiski dan udah ada serangan lagi yang dibangun oleh Kayeye. Mereka semua menguasai area bawah dari Kipap itu sendiri. Kenapa Geek Fam? Aku lihat kayak menyerahkan, menghantar
menukarkan nyawanya satu persatu. Masuknya satu persatu ke arah bawah. Mengingat, lihat dari Bigetron Alpha, mereka masih stick together dengan 4 member. Ya, Dan akhirnya pick up satu persatu. Bigetron mereka punya ini sih, punya mendasar di mana mereka udah unggul item, jadi mereka bisa langsung nabrak juga. Sedangkan Max tadi pinternya adalah dia muter tadi. Dia Iya. muter lagi 2 kali loh, bahkan untuk bisa mendapatkan sisi belakang dari Geek Fam. Wah, Way of Dragon ya berhasil mendapatkan bola ke arah Max, tapi Jana Kitty again and again. Ada 4 poin dead yang udah di dalam tubuhnya loh. Wow. Ini memang balik lagi target operasinya jangan Max sih. Ini kalau ditendang dia bisa dibalikin karena lihat follow up damage dari Bigetron Alpha. Ini cukup sakit banget loh dengan 4.800 net worth yang terselisihkan. Dan bahkan di sini ada Falah dan juga Ki yang punya crowd control sangat besar. Iya, Wajib diwaspadai. tapi setidaknya sebenarnya dari game levelnya nggak terlalu jauh ya. Waduh, shutdownnya bagus banget dan ada celengan pecah tapi tahun depan memori dengan stack seperti itu pastinya belum ada rasa yang begitu berarti tertangkap Elzuranya harus mundur Maxnya langsung saja menabrakkan diri flicker dikeluarkan tapi untuk Kadera akankah dengan Wave of the Wall-nya akan langsung dikeluarkan guna untuk bisa memberikan damage lanjutan tapi apalah daya di saat ultimate-nya pun belum bisa digunakan. Oh, tapi ada yang diam-diam menghancurkan satu outer turret di area bottom lane, yaitu seorang Ripo dengan Pakitonya. Luke coba untuk membersihkan area bottom lane-nya. Mengingat Ripo kali ini gak beranjak dari arah bawah. Ya, Ripo akan menjadi salah satu titik tumpu untuk Bigetron Alpha ya. Dia bisa kasih damage, dia punya efek sisi juga dengan knockout strike-nya. Dan ini Bigetron Alpha, mereka udah mulai kumpul, mereka sudah mulai ngajak untuk melakukan team fight karena item mereka kan udah jadi. Kumpul 5 aja dan efek sisinya kan masih ada dari tahun depan memory. Iya, dan juga dari pastinya Falah ya dengan Iya. hand chain-nya ya. Dan itu yang disenangi juga pasti dari Bigetron Alpha. Rapet nempel semua. At least dari Abyssal Arrow-nya pasti bakal kena salah satu. Ya, tapi warapatnya harus bisa hati-hati ya, Iya. karena ya kalau memang Kadera jadi itemnya, kumpul tengah juga, ini nih Wave of the Wall-nya yang bakal ngebujarin semua. Mantul. Itu dia mantul-mantul dari Wave of the Wall ini memang harus on point sekali tahun depan memori tadi sepertinya dikeluarkan. Oke. Hanya saja Jana Kitty akankah mereka semua pemain dari Geek akan mengarah langsung ke area dari Lon ataukah akan melakukan sebuah pick up tapi Ripo masih bisa bertahan. Wave of the Wall dia udah langsung memberikan sedikit shock terapi tadi ya Elzura harus mundur terlebih dahulu dan flicker kembali. Tahun depan memori again and again Marki mendapatkan 1 poin kill. Sakit banget ya, dan ini sebuah wise choice juga untuk Bigetron, di mana melihat Ripo-nya sekarat, mereka langsung ngereset ke arah Lord-nya dan coba untuk backup, dan bahkan Ripo-nya nggak tumbang dan masih ngasih space juga tumbangnya Elzura. Menjadi kesempatan emas untuk Bigetron Alpha mengeksecure ke arah Lord-nya tanpa adanya kontes sama sekali. Waduh, Maloiski. What are you doing? Dan dirinya pun menghilang sendirian tanpa adanya sebuah bantuan. Tapi Luke kali ini langsung aja berlari ke area Amin, di mana untuk Jana Kitty-nya mendapatkan Positioning yang baik banget juga ya. Marki langsung bergerak mundur memberikan damage tambahan dan membuat dari Geek Fam kali ini harus mundur terlebih dahulu. Inner turret dari bottom lane masih coba untuk di defense oleh seorang Kaderanya dan Lord yang kali ini berjalan di arah bawah akan menjadi pressure tambahan mengingat Janek Cutie yang sesaat lagi akan muncul. Ini cukup sulit untuk bisa nge-pick off ya. Ya, Ki juga udah punya glowing one ya sekarang. Belum lagi dia kan selalu roam, dia juga pakai flame shot. Jadi bener ngejar untuk mendapatkan satu burst damage. waduh, kena lagi tuh Jana Kitty di belakang tuh. Padahal baru keluar tuh dari pekarangan rumahnya. Mau nggak mau harus nunggu lagi. Mereka kehabisan dari area defensifnya. Sementara untuk Bigetron Alpha tidak ada satu auto turret pun yang berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Geek Fam. Yes, dan juga tadi ada satu manajemen wave minion yang cukup baik ya, di mana Ripo menjalankan ke arah atas tapi bakal coba untuk dipancing-pancing Max-nya. Satu habis Oro masih cukup bisa terhindar, tapi lihat Lord-nya udah berjalan di arah bottom lane. Base turret-nya bakal menjadi target operasi, tapi masih ada wave minion yang berjalan juga. Habis Oro connect kepada seorang Kadera kali dituju dengan hidden change-nya. Connect kedua orang sekaligus dan kali ini Luke-nya yang harus tumbang dan merelakan base turret dari bottom lane hancur. Wah. Sementara itu coba lihat Ripo-nya. Ripo berfokus untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang ketiga kali ini. Tapi Elzura harus mundur sedikit ke bagian belakang dan Kadera udah kembali hadir. Mereka kehabisan wave minion tapi sepertinya menunggu ke arah wave selanjutnya. Elzura ingin maju hampir saja. Bisa arrow-nya terkena pula ke arah Kadera tapi mundur sedikit. Wave minion udah mulai masuk. Akankah mereka bisa mempertahankan kemenangan yang sudah mereka dapat di game yang kedua tadi? Wow, tapi lihat Elzura aja dong kali ini dan base-nya terexpose menjadi kemenangan untuk Big
Bahkan poin untuk Bigetron untuk melangsak naik. Finally ya. Kemenangan kedua untuk Bigetron Alba. Congratulations. Akhirnya mereka mendapatkan 2 match win-nya. 2 match win-nya yang memang ini pun harusnya bisa mendongkrak posisi dari Bigetron Alba Ilku sendiri. Ya, dan juga mungkin kesimpulan kita adalah yang menang di early team fight ya ini langsung ke snowball, langsung dapetin poin kemenangan juga. Game pertama, game kedua, game ketiga. Iya. Sama ya konsep. Sama konsepnya. Polanya sama ya dengan early yang di Oni. Tidak ada perlawanan yang memang benar-benar bisa membalikan keadaan hingga ada nantinya di bawah mungkin ke area late game. Karena 3 game, ya udah seperti apa yang Om Wawa bilang. Lalu snowballing, Udah. jarang sekali, udah kelar. Tapi di Udah game selesai. ketiga tadi ada sedikit susul-susulan ya. Masih bisa mungkin susul-susulan. Tapi balik Tapi lagi. ada jawabannya dari Natalia tadi. Trapnya Selena. Iya. Yang ngebuat Balozi agak sulit tadi untuk bisa masuk. Wow. Ini sebuah pertempuran di mana dua tim yang sangat-sangat butuh. Tapi apalah daya, hanya ada 1 poin yang akan diberikan kepada satu tim. Gila sih, tapi Mau nggak mau. Ripo tadi bener-bener ngamuk juga ya. Iya, itu dia Pakitonya Ripo Iya, yang tadi udah di Pak- komen juga. Pakitonya masuk sampai jungle tadi, ambil chow-nya. Yep. Terus juga Pakitonya juga yang ngebuat tim fight yang bisa misain antara mungkin backlanernya dengan teman-teman yang lain. Jalanin wave minion di atas. Wave minion yang Tadi turun dia nyari dari Nata Ripo. loh di atas. Iya. Gila sih Ripo. Ripo ya. Tadi juga mau langsung. Udah mulai keluar lagi the old Rivo ya. Iya. Yang kita kenal dulu bagaimana taunting-taunting yang dia lakukan. Tapi sepertinya ini adalah momen-momen yang udah terlihat tadi. Ya, tapi di belakang Ripo juga ada Marki, masih ada Ki Iya. juga. Ini nih, flicker tahun depan memori tadi ada momen 2 kali dilakukan oleh Marki. Terus juga Abyssal Arrow dari Ki yang bisa on point ke lawannya. Flame shotnya yang nyuri Gold Crab. Jadi memang banyak kesempatan juga meskipun di awal tadi mereka tertinggal 2-0 dulu. Mereka yang digash tapi ternyata cowok gak mau pulang. Lumayan bandel, langsung start juga ke orange-nya. Flicker di atau napak memori ada 1 yang kurang, berarti kuantitas player dari Kick Palm kalah dari mereka, ya udah. Mereka bisa menekan habis-habisan, taretnya nggak ada yang tumbang. Kecolek iya. Kecolek Kick Palm doang. Dan juga balik lagi ya Brody yang bisa nge-push ke arah taret dengan begitu cepatnya. Iya. Dan akhirnya, wow ini ada winning moment pastinya by Head and Shoulders. Sample legend buat para legends. Nah, selebrasi tuh Ripo. Yay, thank you para caster dan begitu luar biasa 2-1 untuk match penutupan di hari Sabtu ini. Budi Clara Monster tadi udah interview sama Maiden, sekarang sama Ki langsung. Halo Ki, congratulations. Nggak jadi PTS dong. Thank you. Thank you. Tadi semangat dari Maiden bikin kamu makin semangat dong pasti. Semangat. Semangat ya? Ada bedanya nggak sih kalau Maiden datang sama enggak? Ada lebih hype sih, soalnya kan ngeliat dia juga kan. Wow, kekuatan bucin ya. Tapi luar biasa banget menangin 2-1. Aku ngelihat gameplay Bigetron tiba-tiba jadi agresif banget nih. Apakah kalian udah menemukan chemistry antar player? Terus juga mungkin udah ke-solve kah mungkin selama ini kekurangan-kekurangan dari Bigetron dari match-match sebelumnya? Solve sih semuanya masih belum sih, kita masih banyak kurang lah. Contohnya tadi kan di game 2 masih banyak kesalahan kan. Mungkin next Dengan hashtag 7 kayaknya tadi super power Ripo. Ada artinya nggak sih dia kadang kamu ngerti nggak sih kalau dia lagi nge-taunting atau lagi simbol-simbol gitu? gak tahu, emang udah nggak jelas orang. Tapi seru banget semangat dari tim Bigetron. Leg 1 udah selesai untuk kalian. Kalian udah melawan semua tim yang ada di MPL. Paling berat lawan siapa sih Ki buat kamu? Paling berat yang kalah 2-0, semuanya kalah 2-0 kan. Iya sih. Lawan Kos kalah 2-0. Heeh. Konik kalah 2-0, pokoknya yang kalah lah, kita semuanya berat. Itu berat karena kalian kalah. Tapi Yang menang juga berat. yang menang juga berat. Berat semuanya ya leg Berat 1 berarti dong. Leg 2 bakal lebih better kah? Harusnya bakal lebih better, kita nggak mau kalah-kalah lagi kan di leg 1. Posisi kalian lagi deg-degser sih. Iya kan? Ya lah, mau gimana lagi, kita Yang kan penting do the best. do the best. Do the best. Tapi kalau boleh milih satu tim yang pengen banget kamu remake-in, ini kan leg kedua. Lawan siapa sih yang paling kamu tunggu-tunggu Ki buat leg yang kedua? Ada sih semua tim kayaknya yang kita kalah. Kita pengen menang di leg kedua nanti.
Kalau playernya ada nggak yang pengen kamu, wah aku pengen ketemu lagi nih sama si nomor... Opai. Oh, Pai, Iya, Pai ya. Pai, kenapa? Awas lu ya. Awas lu ya, Pai. Awas lu ya, Pai. Ditungguin sama Ki buat jalan-jalan bareng di Land of Dawn. Tapi Ki, tadi Maiden kan udah nyemangatin kamu. Kamu boleh dong kasih balasan buat Maiden yang udah sorak-sorai. Tetap semangat ya jualannya. Jangan denger hujatan orang-orang yang bikin kamu down. Wow, dan itu pula berlaku buat kalian tim Bigetron. Terus maju, terus semangat, posisi bisa dikejar. Good luck Evan untuk leg yang kedua. Thank you. Buat Bigot Troopers, Thank you Bigot Troopers yang udah dukung kita di leg 1. Maaf, hasilnya masih belum yang terbaik. Semoga kita di leg kedua bakal lebih baik. Amin. semoga amin amin. Thank you banget Q dari sini, dan kayaknya Thank mau you. di breakdown langsung game kalian sama para caster yang udah bersiap di sana. Jadi langsung ya silakan casters. Oke, terima kasih Bude, terima kasih Hengki ya. Yang memang tadi sudah memberikan pesan-pesannya. Kan Ayo semangat tetap jualan. support ya, jangan didengarkan itu yang ngejar-ngejar. Oke deh, kalau begitu itemnya nih Om. Oke. 11 menit 50 detik, ya. semakin cepat gitu. Makin cepat ya. Game time-nya tambah turun ke bawah sih ya. Iya. Tapi ya ini balik lagi Bigetron Alpha yang kita tunggu identitasnya untuk bermain di late game. Gak ada late game. Apa itu late game? Turret 7, Lord 1, dan ini objective wise dipegang oleh Bigetron Alpha juga. Dimana di early game-nya mereka punya Selina. Dan Ki dengan Selinanya juga cukup menawan dengan Clock of Destiny first item. Dan juga ada Glowing One untuk second item. Ini agak sedikit berbeda. Dengan adanya Glowing One menambahkan lagi efek burn yang bisa didapatkan dari Magic Worship. Dan juga dia tidak bisa langsung nge-burst sebenarnya. Karena biasa kita tahu Lightning Tranchant adalah teman dari COD. Clock of Destiny. Ya. Dan juga dari Geek Fam-nya Kadira dari Bruno ini ternyata terkena pressure yang demikian dalam. Dari item gap-nya juga jauh banget. 2 item versus dengan 3 item. Dan Marky dia cukup respect ini selalu. Gue suka banget dengan Marky. Dia respect dengan itemnya. Lihat, build ke defense buat si Marky. Ada Brute Force, ada juga Dreadnought Armor. Dan post game kita Rizky Levin by Mandiri ini akan diamankan oleh Markika atau ada yang berbeda lagi masih untuk Marki bersama dengan The Carry juga dari Marki, tapi Rizky ini beda dengan Kadira. Kadira tadi hampir di angka 3 digit. Sandbagnya Jana Cutie dan Forgotten One Falah 4 dan juga 18, dan 4 ini semuanya atas sumbangsih dari Baloiski. Tapi kita tahu Baloiski sulit untuk bisa masuk ke baris belakang karena ada trap yang selalu secara terus-menerus diletakkan oleh Ki, dan itu membuat Baloi kalau dia injak di sana akan ke reveal dari sisi positioningnya. Dan juga masih ada Vala, masih ada Ripo yang tampil agresif banget, belum lagi Max yang juga bisa mengcover teman-teman yang lain dengan Baxia dia. Jadi garis depannya mereka punya tengah dan juga di belakang. MVP by Samsung Galaxy A Series. Ini dia MVP kita. Saya penasaran sih. Selena kayaknya. Selena loh. Selena dari Ki dengan Magic Worship-nya dia, dengan spellnya juga tadi ada Flame Shot di sana ya. Tapi ya unik sih, itemnya memang cukup berbeda. Dimensius untuk itemnya Clock of Destiny, tapi bukan lagi yang Tranchant tapi ke Glowing One ya, karena Glowing One juga masih nambahin movement speed sedikit dengan ada tambahan HP juga. Oke. Plus kita tahu ya bagaimana dari penggunaan satu item tersebut dengan efek bakarannya pula di Magic Worship itu ditambah. Ini dia MVP Light by Samsung Galaxy A Series. Iya, di awal-awal ini dari pemain defense mereka masih bisa untuk melakukan defense, bahkan untuk Jana Cutie sendiri dia masih sanggup untuk mendapatkan turtle yang pertama ya. Tapi karena memang bandel gak pulang ke rumah, ternyata Ripo memilih untuk bermain agresif dan masuk ke dalam junggle. Ternyata ketika Jana Cutie terpick off di sana, momentum langsung swing ke arah dari Bigetron Alpha. Seakan-akan sih Bigetron Alpha mereka langsung selalu bisa memenangkan semua team fight yang dilakukan, dan lihat dari Ripo-nya. Desain untuk arah dari defense-nya. Jadi jauh banget untuk Ripo bisa dive in ke belakang. Bisa juga diartikan bahwa dia lagi menengah item satu lah setidaknya atas marksman dari Geek Fam. Yes, dan tumbang juga Markinya memisahkan peperangannya, dan ini 4 hero hilang, turtle-nya juga dapat, dan ini juga momentum di mana Baloiski ya tadi mau coba untuk mengamankan altar turret, tapi memang 2 gempuran dari Bigetron Alpha nggak bisa dibendung, dan lagi-lagi ini yang aku lihat di arah bottom lane menghantarkan nyawa satu persatu. Datang satu-satu ya tadi. Iya. Tidak berbarengan juga. Tapi ya mungkin itu yang dilakukan, dan ya Marki dengan flick dan juga tahun 4 memory. Tapi kita tidak melihat terlalu banyak juga bisa dilakukan oleh Geek, karena selain daripada menang item, team fight dari Bigetron Alpha memang rapi.
didesain seperti itu juga dan ya. And untuk game yang ketiga dan langsung kita dengarkan untuk mic check by TikTok. Oke. Tarik aja, tarik aja. Ruby. Bunuh aja Ruby ya. Nice ball. Back, take it, Talon. Keluar dia sama gua, keluar dia guys. Nice. Ini Ruby. Nice one. Go. Mid. Let's go. Nice one, Serena. Nice one. Fokus ah. Hilang. Lock. Nice one. Stop, Mark. Turtle. Nice, clock. Nice. On the way, Mark. Double day, ah. Hey, guys. Hey, look at Masha. Apain, Noy? No ultimasya. Hey, Julian. Nah. Ulti cloud. Dead. Just wait for... Pakito. I kick the... Masha. Masha. Nice. I ulti 38 seconds. Hey, no flicker. Deh. Tele lagi deh. Wait, Marky. Nice one. Nice. Next, Joe. So many stun. Go. Aman. Mati dong dia. Malay! Tap. Easy. Tap. Easy. Bruno, guys. Lock. Guy, Bruno. Seperti biasa ada beberapa komunikasi yang terjalin di situ Om ya. Iya. Di bahasa Indo. Bilingual ya. Iya. Bilingual. Ada yang saling bahasa Iya, ada yang Filipin juga tadi. teriak baloy, mungkin jajak makan. Iya, baloy. Kalau disautin kan jadi gimana gitu? Iya. Oi, kenapa gitu kan Iya, jadi bingung ya. beda Iya. lagi gitu loh. Jadi Kenapa jadi awkward. saut-sautan? Oke, berarti match yang ketiga pun selesai. 3 game harus dilewatin. Kisah suksesnya seperti apa ini? Yes, ini dia tuh. Sok, atuh kita langsung tongolin. Iya, itu sukses bagi Bigetron Alpha tadi, di mana mereka memainkan komposisi pick off dan juga team fight yang cukup matang kalau dibandingkan dengan Geek Fam. Dan satu lagi ya, ini sebenarnya adalah counter draft tadi atau counter strat, di mana mereka ambil Selinanya, tidak dijadikan satu paket bersama dengan Natalia. Dan terbukti itu efisien banget tadi untuk Bigetron Alpha, kebalikin keadaan juga dengan key-nya yang bisa tahu di mana poin-poin Natalia berada juga. Dan memang untuk pick off-nya di sini ini juga berjalan lebih mulus untuk Bigetron Alpha. Tiap kali mereka melakukan team fight itu ada Ripo-nya yang selalu nge-back-upin. Max-nya juga kan, komposisi depan, tengah, belakang mereka ini jauh lebih rapi dibandingkan dengan Geek Fam. Oke. Nah ini nih, kita akan melihat standing untuk sementara di hari yang kedua minggu keempat ya. Yap, seperti apa nih perubahannya? Wow. Aura Fire. Wow, Aura Fire berangsek naik. Menuju posisi pertama disusul oleh Onyx Esports dengan poin yang sama. Dan di posisi ketiga ada EVOS Legends yang harus turun 2 peringkat. Di posisi keempat ada Alter Ego Esports, di posisi kelima ada Anarchy Hoshi, dan di posisi keenam ada Rebellion Zion. Oke, sementara Bigetron Alpha dengan mendapatkan 1 kemenangan tadi berarti match win and lose-nya udah bertambah nih, udah 2/5. Sementara untuk Rebellion Zion masih 2/4. Berarti ini membuat ataupun membantu lagi ya Rebellion Zion tetap berada di posisi ke-6 hingga besok. Rebellion ini akan bermain Akan ketemu sama EVOS Legends. lawan yang sangat berat pula, apalagi EVOS pastinya sangat ingin mendapatkan puncaknya kembali. Nah, ini good, apa ya, sebuah cobaan yang sangat berat untuk Rebellion Zion besok. Tapi kalau mereka bisa menang, aku bisa bilang mereka wow, cukup belum secure juga sih. Iya. Ini masih saling tarik-tarikan ke bawah ya. maksudnya. Betul. Magnetnya gede kali di sini. Aura Fire dengan plus 5-nya 5 kali mendapatkan kemenangan, ada 2 kali kekalahan pula. Oke. Dan besok juga akan ada pertemuan antara Onyx dan juga Alter Ego. Yep. Nah, masih bisa kejar-kejaran nih buat naik ke atas karena Aura Fire kan udah stuck di sana. Betul. Ini Kalau Onyx benar-benar menang 2-0, kejar-kejarannya kerasa bisa banget naik ke loh. atas kan? Iya, Onyx menang 2-0 ataupun 2-1 dia akan mendapatkan puncak. Iya, tapi trennya kita yang sekarang, misalnya tim yang ada di posisi 45 atau 3-4-5 ini yang menang dari tim Gak waktunya. ketebak juga Jadi gitu, gak benar-benar selalu. season plot twist ini, Mas. Wah, banyak plot twist ya, tiba-tiba Esmeralda diselipin. Ayo kamu jadi jungler, ayo. Betul. Cowok Cowok jadi tiba-tiba berubah role, oke. tiba-tiba Fanny, kamu yang main Fanny gitu. Betul. Beda-beda Wah. semuanya. Yang ini kalau yang ini, yang peringkat ini lawan kalau yang ini lawan yang ini. Pusing. Hancur predik semuanya. Banyak teori konspirasi pasti Oke, beredar di luar sana. tapi ada standings juga nih, di mana MVP standings kita bakal intip
Wow, masih dipimpin oleh seorang Albert dari Araki Hoshi dengan Iya. 25 poin, tapi poin yang sama juga didapatkan oleh Skylar dan juga Sutsujin. Oke, dan kemungkinan mereka untuk Albert dan juga Skylar untuk di minggu ini tidak bertambah poinnya. Apalagi tadi mereka habis mendapatkan kekalahan ya. Betul. Di poinnya nggak bisa bertambah dan Suzujin masih punya kesempatan. Ya, dan juga Suzujin masih punya kesempatan. Facehugger dong. Mas Facehugger pun masih punya kesempatan. Cewek juga. Tapi sepertinya untuk Facehugger untuk minggu ini sudah selesai deh perebutan Oh poinnya iya, kan. betul. Hanya Udah, tersisa Sutsujin dan juga cewek Cewek. yang Betul. bisa mendapatkan dari nih MVP weeknya nih ya, Nah, kira-kira lumayan siapa kan nih? ya, poin Karena tambahan. besok dari Evo's Legend masih akan bermain. Betul. Onyx Esports besok masih akan bermain. Sementara untuk Ararkeo sih hanya 1 kali dalam minggu ini. Lalu akan ada minggu depan lagi. betul. Dan ini besok akan menjadi penutup di leg pertama ya. Yap, benar. Di leg pertama kita setelah 4 minggu yang sudah dijalanin ya. Ada 7 game yang sudah 7 match yang sudah dijalani oleh beberapa tim atau bahkan semua tim juga. Itu bisa membuat mereka evaluasi besar-besaran kan. Tapi kalau kayak begini ya, kalau kayak begini, ini tidak ada satu tim pun yang lolos dari kata evaluasi. Oh, nggak ada. Semuanya. Semuanya ada, semuanya Ulan ada. kita kenapa hari ini ya? Semuanya Kok semuanya bisa ada gitu? catatan merah ya. Ya, hari ini misalnya kita menang, misalnya kita peringkat 3. Hari ini kita menang sama yang peringkat pertama. Ataupun hari ini kita menang sama peringkat 2. Besok kita bisa kalah sama peringkat yang ke-6. Ya betul, itu dia. Ini season macam apa ini? Plot twist dibalas plot twist. Semuanya. Season macam apa kayak ini? Gila, Semua Tapi tidak semakin tertebak. kompetitif semakin seru. Itu dia masalahnya, semakin tidak tertebak dan semakin membuat kita akan lebih bersemangat lagi dan juga bertanya-tanya siapakah nantinya yang akan menjadi juara ataupun siapakah nantinya yang tidak mendapatkan slot untuk menuju ke babak playoff. Berarti untuk hari ini selesai sudah perjumpaan kita 3 match sudah kita berikan untuk kalian. Tapi untuk besok masih ada 2 match lagi Betul. sebagai penghujung dari week yang keempat. Kalau begitu di sini Pak Pulung. Ada Au. Dan saya Omawa. Itu dia, kita mewakili seluruh staf dan kru yang bertugas. Kita minta maaf kalau masih ada salah-salah kata atau perbuatan. Jadi kita akan bertemu lagi esok hari yang pasti masih berada di Mobile Legends Bang Bang Professional League season yang ke-10. We out this.